Kali ini kita akan pelajari tentang hukum Kepler. Hukum Kepler ada 3, yaitu ada hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Kali ini kita akan pelajari tentang mulai dari hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler yaitu mengenai hukum lintasan elips. Nah, bunyinya dari hukum 1 Kepler yaitu semua planet bergerak pada lintasan elips mengelilingi matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Nah, hukum 1 Kepler ini berhasil menyatakan bentuk orbit planet, tetapi gagal memperkirakan kedudukan planet pada suatu saat. Selanjutnya itu mengenai hukum 2 Kepler. Nah, hukum 2 Kepler ini berbunyi suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet yang menyapu luas curing yang sama dalam selang waktu yang sama. Nah, di sini tuh ada kelajuan revolusi planet terbesar, yaitu ketika garis khayal terpendek atau perihelium, yaitu planet yang berada paling dekat dengan matahari. Nah, pada gambar yaitu pada sekitar matahari. Ini juga ada kelajuan revolusi planet terkecil, yaitu ketika garis khayal terpanjang atau aphelium, yaitu planet yang berada paling jauh dari matahari, yaitu pada angka 5, 6, 7, 8 yang paling jauh dari matahari. Selanjutnya yaitu mengenai hukum 3 Kepler. Nah, di hukum 3 Kepler ini dikenal dengan hukum harmonik yang berbunyi perbandingan kuadrat periode revolusi planet mengelilingi matahari dengan pangkat 3 jarak rata-rata ke matahari adalah sama untuk semua planet. Nah, sehingga dapat dirumuskan T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan K, sehingga T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3, di mana T adalah periode revolusi dalam satuan waktu orbit dan R adalah jarak planet ke matahari dalam satuan meter. Sekian mengenai hukum 1, 2, dan 3 Kepler. Terima kasih. Hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton mempostulatkan bahwa tiap benda akan memiliki gaya tarik-menarik antara benda yang lainnya, yang besar gaya itu sebanding dengan massa benda yang satu dikali dengan massa benda yang kedua, kemudian dikali dengan konstanta gravitasi universal dibagi dengan kuadrat jarak antara pusat dua massa itu. Contohnya begini, misalnya ada dua benda yang satu dengan benda yang kedua. Tentu dua benda ini memiliki pusat massanya. Kemudian dua benda ini pasti akan memiliki jarak antara pusat massa yang satu dengan pusat massa yang lain. Nah, jarak antara kedua benda ini kita kuadratkan. Nah, kemudian kita hitung perkalian massa antara massa yang satu dengan massa yang satunya lagi dikali dengan gravitasi universal tadi yang konstantanya itu 6,67 kali 10 pangkat minus 9 dibagi dengan kuadrat jarak yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sebesar itulah gaya antara satu dengan yang lainnya, gaya tarik antara satu benda dengan benda yang satunya. Oke teman-teman, biar teman-teman lebih memahami apa maksud dari hukum gravitasi Newton ini, teman-teman bisa melihat soal seperti yang ada di sini. Ya. Dan soal itu merupakan soal yang saya ambil dari buku Kepler jilid yang pertama di halaman 346. Jika teman-teman ada yang memegang bukunya bisa dibuka. Dan soalnya adalah seperti ini, saya bacakan. Hitunglah gaya gravitasi yang menarik seorang anak laki-laki 65 kg ke anak perempuan 50 kg bila mereka berjarak pisah 0,5 meter dengan mengasumsikan bahwa mereka adalah massa-massa titik. Nah, kan jarak antara satu yang lain itu kan dihitung dalam hukum gravitasi Newton adalah jarak dari titik pusatnya atau pusat dari massanya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya mengasumsikan bahwa kedua anak tadi merupakan titik, yang artinya ya anak itu sebagai pusat massanya gitu. Jadi kita nggak usah mencari lagi berapa jarak pusat dari masing-masing anak. Dan karena anak-anak itu diasumsikan sebagai titik, langsung saja itulah jarak 0,5 meter itu sebagai kuadrat jaraknya yang akan kita hitung nanti. Sebagai jarak yang akan kita kuadratkan dan kita bagi. Oke, langsung saja. 65 kg itu massa yang satu, kemudian 50 kg massa yang kedua, kita kalikan, teman-teman bisa cari sendiri.
kemudian dikali dengan konstanta gravitasi universal yang besarnya 6,67 kali 10 pangkat min 9, kemudian dibagi dengan 0,5 meter dikuadratkan. Seperti yang saya katakan tadi, 0,5 meter ini memang sesuai dengan jaraknya itu. Dan setelah dikuadratkan, maka hasilnya akan teman-teman lihat sesuai dengan jawaban yang ada di buku, yaitu 8,67 kali 10 pangkat min 7 Newton. Oke, sekarang kita akan menghubungkan hukum gravitasi Newton yang sudah saya jelaskan tadi dengan hukum ketiga Kepler, di mana di sini kita akan menghitung periode antara suatu planet yang mengelilingi matahari, berapakah periodenya begitu. Oke teman-teman, pertama kita akan mengutip dari rumus dasarnya, yaitu F sama dengan massa planet dikali percepatan. Di sini percepatan yang kita gunakan adalah percepatan sentripetal. Kenapa? Kan karena planet itu dalam orbitnya, ketika dia mengelilingi matahari, maka dia akan bergerak berputar. Maka ketika dia bergerak berputar, maka percepatan yang berlaku adalah percepatan sentripetal. Dengan masanya adalah massa planet yang berputar ini. Kemudian F atau gaya di sini kita ubah dengan gaya dari matahari terhadap planet yang mengelilinginya, yaitu gaya hukum gravitasi Newton tadi, yang F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Jadi nanti G M1 kali M2 per R kuadrat sama dengan M dari planetnya dikali dengan percepatan sentripetal. Ingat, rumusnya adalah konstanta gravitasi universal atau G dikali dengan massa matahari dikali dengan massa planetnya per kuadrat jarak antara pusat massa matahari dengan pusat massa planet, sama dengan massa dari planetnya dikali dengan percepatan sentripetal yang rumusnya adalah V kuadrat per R. Teman-teman masih ingat kan di materi-materi sebelumnya? Kemudian kita akan eliminasi satu sama lain sampai hingga akhirnya rumusnya menjadi V kuadrat sama dengan G dikali dengan massa matahari per R, per jaraknya, jarak antara planet dengan matahari tentunya. Kemudian kita ketahui juga di sini adalah kecepatan itu memiliki rumus. Karena ketika dia ingin mengelilingi satu orbit itu, maka rumusnya adalah 2πr per t besar atau periode dalam satu putaran itu. Di mana 2πr ini adalah tentunya R-nya adalah jarak antara si matahari dengan planetnya itu tadi. Karena ketika dia mengelilingi satu putaran itu kan sama dengan mengelilingi satu lingkaran. Nah, satu lingkaran ini kan nanti kita bisa menggunakan dengan rumus 2πr per periodenya, yaitu t besar. Oke, dengan kita mengasumsikan seperti rumus yang pertama, yaitu V kuadrat sama dengan G dikali massa matahari per R sama dengan V kuadratnya tadi kita ubah dengan rumus yang 2πr per T. Tapi 2πr per T-nya ini kita kuadratkan sehingga menjadi 4πr kuadrat per T kuadrat. Sehingga akhirnya menjadi 4πr kuadrat per T kuadrat sama dengan G M atau massa matahari per R. Sehingga dapatlah diketahui periodenya, yaitu T kuadrat sama dengan 4π kuadrat per G dikali massa matahari dikali dengan R pangkat 3 dari jarak pusat matahari dengan planet. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 10.3 Pengukuran konstanta gravitasi universal. Pengetahuan tentang konstanta gravitasi universal G mempunyai terapan praktis dalam menentukan distribusi, kerapatan interior bumi, bulan, planet-planet yang lain, dan bintang-bintang yang jauh. Pengukuran G pertama dibuat oleh Henry Cavendish pada tahun 1798. Terlihat pada gambar di buku Kepler, yaitu gambar 10.8a dan 10.8b. Gambar A adalah gambar skematik peralatan Cavendish untuk mengukur G. Karena gaya tarik gravitasi bola-bola besar bermassa M1 terhadap bola-bola kecil bermassa M2. Tali torsi berputar lewat sudut theta yang sangat kecil dari posisi kesetimbangan. Dan pada gambar B, peralatan dilihat dari atas, bola-bola yang besar ditukar tempatnya agar mereka ada pada jarak yang sama dari posisi kesetimbangan timbangan, tetapi pada sisi yang lain. Dengan demikian, tali berputar lewat sudut 2 theta. Bila konstanta torsi tali telah ditentukan, maka pengukuran sudut ini memungkinkan untuk menetapkan gaya yang dikerjakan oleh M1 pada M2, yang selanjutnya memungkinkan G ditentukan.
Pengukuran G oleh Cavendish telah diulang oleh para pembuat eksperimen lain dengan berbagai perbaikan dan penghalusan. Ada timbangan porsi, digunakan sebagai osilator, dan periode osilasi yang tergantung pada gaya tarik-menarik massa yang berdekatan dan diukur. Pada cara lain, G ditentukan dengan mengukur efek massa besar yang menarik salah satu massa dari timbangan kimia lengan yang sangat peka. Semua pengukuran G sulit karena tarikan gravitasi yang lemah. Akibatnya nilai G ketidakakuratan 1/10.000. Nilai G yang sangat kecil berarti bahwa gravitasi yang dikerjakan benda dengan ukuran biasa pada benda lain adalah sangat kecil. Gaya itu bisa diamati dengan kehati-hatian yang luar biasa untuk mengimbangi semua gaya lain yang harus dilakukan untuk mengukur G. Selanjutnya, saya Ismini Srina Soleh dengan NIM 2007613 akan menjelaskan massa gravitasi dan massa inersial. Yang pertama, massa gravitasi adalah sifat benda yang bertanggung jawab terhadap gaya gravitasi yang dikerjakan pada benda lain. Semakin besar massa gravitasi sebuah benda, maka akan semakin besar pula medan gravitasi yang dihasilkan. Yang kedua, apa itu massa inersial? Massa inersial adalah sifat benda yang merupakan ukuran resistensinya terhadap percepatan. Semakin besar massa inersial suatu benda, maka akan semakin sulit untuk mengubah keadaan geraknya. Hal ini tertuang dalam hukum gerak kedua Newton. Kita telah menggunakan simbol yang sama untuk kedua besaran ini karena secara eksperimen, massa gravitasi dan massa inersial benda adalah sama. Kesamaan massa gravitasi dan massa inersial yaitu yang pertama, keduanya digunakan untuk banyak proses dengan tingkat presisi yang tinggi, seperti dalam reaksi kimia, proses pendidihan, proses pelelehan, proses pembusukan daging, dan penyerapan air oleh spons. Yang kedua, selalu dalam suatu proporsi tertentu, walau tidak saling berhubungan. Kenyataan bahwa gaya gravitasi yang dikerjakan oleh suatu benda sebanding dengan massa inersialnya merupakan sifat unik dari gaya gravitasi di antara semua gaya-gaya yang kita ketahui, dan merupakan persoalan yang cukup menarik. Salah satu akibat adalah bahwa semua benda di dekat permukaan bumi jatuh dengan percepatan sama jika resistansi udara diabaikan. Cerita yang terkenal tentang bagaimana Galileo memperagakannya dengan menjatuhkan benda-benda dari menara miring Pisa adalah sekedar contoh kegairahan yang dibangkitkan penemuan ini pada abad ke-16. Dapat kita bayangkan bahwa massa gravitasi dan massa inersia sebuah benda tidaklah sama. Misalkan, dituliskan mg untuk massa gravitasi dan m untuk massa inersial. Maka, gaya yang dapat dikerjakan oleh bumi pada benda di dekat permukaannya adalah F sama dengan gme mg per r kuadrat e, dengan me adalah massa gravitasi bumi. Jadi, percepatan jatuh bebas benda-benda di permukaan bumi adalah A sama dengan F per M, sama dengan dalam kurung GME per R kuadrat E, MG per M. Gravitasi hanyalah sifat lain dari bahan seperti warna atau kekerasan, maka masuk akallah untuk mengharapkan bahwa rasio Mg per M akan tergantung pada hal-hal seperti komposisi kimiawi, temperatur, atau sifat fisis lain dari benda tersebut. Percepatan jatuh bebas akan berbeda untuk benda yang berbeda. Namun, kenyataan eksperimental menunjukkan bahwa A adalah sama untuk semua benda. Ini berarti rasio Mg per M adalah sama untuk tiap benda. Karena keadaannya adalah demikian, maka kita tak perlu mempertahankan pembedaan antara Mg dan M, dan dapat ditulis menjadi Mg sama dengan M. Ini berarti memilih rasionya dengan yaitu sama dengan 1, yang selanjutnya menentukan besar dan satuan G dalam hukum gravitasi.
Namun, harus kita ingat bahwa ekivalensi massa gravitasi dan massa inersial adalah hukum eksperimental yang dibatasi oleh ketelitian eksperimennya. Eksperimen yang memeriksa ekivalensi ini dilakukan oleh Simons Devin pada tahun 1580. Lalu, Galileo mempublikasikannya hukum ini secara luas dan kepada teman-teman sebayanya yang membuat banyak sekali perbaikan dan ketelitian eksperimental yang dijadikan dasar untuk menetapkan hukum tersebut. Perbandingan awal yang paling tepat tentang massa gravitasi dan massa inersial telah dilakukan oleh Newton. Lewat eksperimen yang menggunakan bandul sederhana, alih-alih benda jatuh, Newton mampu menetapkan ekivalensi antara massa gravitasi dan massa inersial sampai ketelitian sekitar 1/1000. Dari tahun ke tahun, eksperimen yang membandingkan massa gravitasi dan massa inersial telah membaik secara mantap selama tahun-tahun itu. Ekivalensinya sekarang ditetapkan sekitar 1/10⁻²². Jadi, ekivalensi massa gravitasi dan massa inersial adalah satu yang terbaik yang ditetapkan dari semua hukum fisika. Baik, saya Muhammad Sahri Laksono. Saya akan menjelaskan tentang subbab lepas dari bumi. Di dekat permukaan bumi, gaya tarik antara bumi dan beberapa benda bermassa M adalah konstan, yaitu massa dikalikan percepatan gravitasi, yang tidak bergantung pada ketinggian benda di atas permukaan bumi, serta medan gravitasi dekat permukaan bumi dikatakan uniform. Jika kita tembakan sebuah benda secara vertikal ke atas dengan kelajuan awal v dalam medan gravitasi uniform, maka ia akan naik sampai ketinggian maksimum h yang dengan mudah dapat kita hitung dari kekekalan energi. Jika energi gravitasi adalah 0, maka pada saat ketinggiannya 0, maka energi potensialnya juga adalah 0. Tetapi energi kinetiknya adalah setengah mv². Sedangkan pada saat ketinggiannya maksimum, maka energi potensialnya adalah mgh. Sedangkan energi kinetiknya adalah 0. Maka kekekalan energi memberikan setengah mv² sama dengan mgh. Jadi v² sama dengan 2gh. Artinya, tidak ada kelajuan awal v yang cukup besar yang memungkinkan sebuah benda lepas dari suatu medan gravitasi uniform. Namun, kita tahu dari hukum gravitasi Newton bahwa medan gravitasi bumi tidak uniform, tetapi berkurang dengan 1/r², dengan r adalah jarak dari pusat bumi. Jadi, dalam menggunakan kekekalan energi, kita perlu menemukan pernyataan yang benar untuk energi potensial sebuah benda dalam medan gravitasi bumi yang berubah dengan 1/r². Mula-mula, kita menunjukkan bahwa setiap gaya sentral yang besarnya bergantung hanya pada koordinat radial r adalah konservatif. Berikut adalah gaya sentral secara umum, yaitu f sama dengan gaya fungsi yang hanya bergantung terhadap r. R tersebut adalah vektor satuan dalam arah radial. Kerja atau usaha yang dilakukan gaya sentral pada partikel perpindahannya ds adalah dw sama dengan fds sama dengan kembali ke rumus sebelumnya dikali ds, maka akan menjadi fr/dr. Secara umum, perpindahan ds mempunyai komponen radial dr r dan komponen tegak lurus r. Namun, karena f hanya mempunyai komponen radial,
perkalian titik FDS akan menjadi FRDR. Gambar di samping menunjukkan dua lintasan yang menghubungkan posisi awal dan akhir. Lintasan pertama adalah integral FRDR dari R1 ke R2. Sedangkan lintasan 2 tidak ada kerja yang dilakukan sepanjang segmen tegak lurus karena F dan DS tegak lurus. Maka FDS sama dengan 0. Kerja total yang dilakukan sepanjang segmen radial dari lintasan 2 sama dengan lintasan 1 karena FR hanya bergantung pada R. Untuk mendapatkan fungsi energi potensial UR untuk sistem yang terdiri dari sebuah partikel bermassa M dan bumi, kita gunakan definisi umum energi potensial, yaitu DU sama dengan min FDS. Dengan F adalah gaya yang diberikan oleh bumi pada partikel dan DS adalah perpindahan umum partikel tersebut. Sehingga dihasilkan rumus seperti ini. Perubahan pada energi potensial sistem benda bumi untuk perpindahan DS adalah DU sama dengan min FDS sama dengan min FRDR. Kita masukkan rumus yang ini sehingga akan menghasilkan rumus pasti, yaitu DU sama dengan GMEM per R kuadrat DR. Bila partikel dipindahkan dari suatu posisi awal R1 ke suatu posisi akhir R2, maka perubahan energi potensial adalah UR2 min UR1 sama dengan integral dengan batas atas R2 dengan batas bawah R1 DU. Kemudian kita masukkan rumus DU yang sebelumnya sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita selesaikan integralnya sehingga mendapatkan rumus G M besar E M kecil per R1 min G M besar E M kecil per R2. Pada posisi umum, jarak benda terhadap pusat bumi biasanya lebih besar daripada jari-jari bumi. Sehingga fungsi energi potensial UR adalah GEM per R besar E min GMEM per R kecil. Dan energi potensial bisa 0 ketika R besar E sama dengan R kecil. Jika kita tulis fungsi energi potensial ini dengan komponen jarak di atas permukaan bumi, yaitu Y sama dengan R min R besar E, maka kita dapat membandingkan fungsi ini dengan MGY yang telah kita peroleh sebelumnya untuk benda di dekat permukaan bumi pada ketinggian Y di atas permukaan, yaitu rumusnya adalah U dalam kurung R sama dengan rumus yang tadi GMEM per R besar E min GMEM per R kecil sama dengan GMEM per R besar E R kecil dalam kurung R kecil min R besar E tutup kurung. Kemudian kita turunkan lagi persamaan tersebut sehingga menjadi M dalam kurung GME per R E kuadrat tutup kurung Y R besar E per R. Kita lalu melihat persamaan sebelumnya, yaitu G sama dengan G besar M besar E besar per R besar E besar kuadrat, sehingga rumusnya menjadi U dalam kurung R sama dengan MGY R besar E per R kecil. Jadi energi potensial adalah MGY kali besaran R besar E per R kecil.
Gambar di samping adalah grafik energi potensial gravitasi versus R kecil untuk R kecil yang sedikit lebih besar dari R besar E. Pertama, fungsi energi potensial. MGY sama dengan MG dalam kurung R kecil min R besar E tutup kurung, yaitu untuk gaya gravitasi konstan. Kemudian, energi potensial mendekati nilai maksimum Umax yang diberikan oleh Umax sama dengan G M E M per R besar E sama dengan MG R E. Penyederhanaan berdasarkan rumus sebelumnya, yaitu G sama dengan G ME per RE kuadrat. Sekarang kita telah siap untuk mendapatkan kelajuan awal yang harus dipunyai sebuah benda untuk lepas dari medan gravitasi bumi. Jika energi kinetik awal adalah lebih besar dari Umax, maka benda akan tetap mempunyai sedikit energi kinetik ketika R kecil sangat besar. Jadi, benda akan lepas dari bumi jika energi kinetik awal adalah lebih besar dari energi potensial maksimal. Kelajuan kritis VE yang dihubungkan dengan energi kritis ini dinamakan kelajuan lepas. Kelajuan ini didapatkan dari rumus energi kinetik sama dengan Umax, kemudian diturunkan sehingga mendapat rumus jadi, yaitu VE sama dengan akar 2G R besar E. Dan dengan menggunakan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat dan jari-jari bumi yaitu 6,37 megameter, kita memperoleh kecepatan yaitu 11,2 km per second. Berdasarkan rumus yang telah dijelaskan tadi, jadi kelajuan lepas adalah kelajuan yang tepat bersesuaian dengan energi kinetik yang sama dengan energi ikat atau energi potensial. Dan besarnya kelajuan lepas untuk sebuah planet atau bulan relatif terhadap kelajuan termal molekul gas menentukan jenis atmosfer yang dapat dimiliki planet atau bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi Jamal dengan NIM 2005185 akan menjelaskan subbab tentang bab gravitasi, yaitu subbab energi potensial, energi total, dan orbit. Untuk fungsi energi potensial persamaan 10-21, kita pilih energi potensial 0 di permukaan bumi. Karena hanya perubahan energi potensial yang penting, maka kita dapat memilih energi potensial sama dengan 0 di setiap posisi sembarang. Sebagai contoh, energi potensial yang dikaitkan dengan planet dan matahari, maka tidak ada alasan untuk menginginkan energi potensial 0 di permukaan matahari. Gambar 10-11 adalah gambar U, R versus R untuk pilihan U sama dengan 0 di R sama dengan tak berhingga. Untuk benda bermassa M kecil dan bumi bermassa M E besar. Nah, pada gambar ini kita dapat mengetahui sebuah partikel terikat jika energi total E kurang dari 0 dan tak terikat jika energi total atau E lebih dari 0. Fungsi ini dimulai di nilai negatif U sama dengan dalam kurung Gm E besar M kecil dibagi R E besar sama dengan min Mg RE besar di permukaan bumi dan bertambah dengan bertambahnya R mendekati 0 di R tak Energi potensial gravitasi sistem dua benda 0 bila jarak pisah dua benda itu tak berhingga. Sistem dua benda yang terdiri dari satu benda yang bermassa M kecil dan benda lain yang bermassa M besar. Perubahan energi potensial bila sistem bergerak dari jarak pisah R1 ke R2.
Nah, yang bermassa M kecil itu bisa dikatakan benda satu, dan yang bermassa M2 bisa dikatakan dengan benda kedua. Nah, yaitu ini U dalam kurung R2 dikurangi U dalam kurung R1 sama dengan D M besar M kecil dibagi R2 dikurangi G M besar M kecil dibagi R1. Ini adalah persamaan, misalnya persamaan 10/20. Dengan mengatur R2 sama dengan suatu jarak pisah umum, R dan R1 sama dengan tak terhingga, kita dapatkan U dalam kurung R dikurangi U tak berhingga. R1 yaitu sama dengan tak berhingga, sama dengan min G besar M kecil dibagi R2. Nah, jadi dengan memilih U sama dengan 0 pada R sama dengan tak berhingga, didapatkan persamaan U R kecil sama dengan min G besar M kecil dibagi R. Nah, kriteria untuk sebuah benda agar lepas adalah energi kinetik di permukaan bumi harus lebih besar daripada atau sama dengan mg/re. Karena energi potensial di permukaan bumi min mg/re, maka energi total E sama dengan A tambah U harus lebih besar daripada atau sama dengan 0 untuk benda agar lepas. Dari gambar 10/11, dua nilai yang mungkin untuk energi total E ditunjukkan di grafik. E1 yang negatif dan E2 yang positif. Energi total negatif hanya berarti bahwa energi kinetik di permukaan bumi lebih kecil daripada mg/re, sehingga energi kinetik tak pernah lebih besar daripada energi potensial. Dari gambar, kita dapat melihat jika energi total negatif, maka garis energi total memotong kurva energi potensial di suatu jarak pisah maksimum Rmax dan sistem terikat. Nah, di sini sistemnya terikat. Sebaliknya, bila energi total positif, maka tidak ada titik potong dan sistem terikat. Nah, pada bagian ini, sistemnya tidak terikat, yaitu sistemnya bisa lepas. Nah, kriteria untuk sistem terikat dan tak terikat dengan mudah dapat dinyatakan jika E kurang 0, jika energi total atau E kurang dari 0, sistemnya terikat. Jika energi total atau E lebih dari 0, sistem tak terikat. Nah, di sini sistemnya terikat dan di sini tidak terikat. Nah, energi ikat tentunya sama dimanapun pilihan energi potensial 0. Nah, energi ikat tentunya sama di manapun pastinya sama jika energi potensialnya 0. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, energi potensial gravitasi adalah 0 di jarak pisah tak berhingga. Maka kita dapat membahas jenis orbit yang diambil oleh sebuah benda jika bergerak dalam medan gravitasi matahari. Energi potensial sebuah benda bermassa M pada jarak R dari matahari adalah U dalam kurung R sama dengan min G M S M per R kecil, dengan ms adalah massa matahari. Energi kinetik benda tersebut adalah setengah mv². Nah, jika energi total EK tambah EK atau energi kinetik ditambah EV energi potensial sama dengan kurang dari 0, maka orbit akan merupakan elips atau lingkaran dan benda akan terikat pada matahari. Nah, artinya benda tidak dapat lepas dari medan gravitasi matahari. Nah, sebaliknya, jika energi total adalah positif, maka orbit akan merupakan hiperbola, yang berarti bahwa benda akan satu kali mengelilingi matahari, kemudian meninggalkannya, serta tak akan pernah kembali lagi. Jika energi total adalah tepat 0, orbit akan merupakan parabola dan kembali benda akan lepas. Artinya, bila energi total adalah 0 atau positif, maka benda tak terikat dengan medan gravitasi matahari. Selanjutnya, medan gravitasi sebuah kulit bola dan bola padat. Yang pertama, medan gravitasi kulit bola.
Gambar di samping menunjukkan kulit bola uniform bermassa M dan berjari-jari R. Gaya yang diberikan oleh kulit pada massa di luar kulit sama dengan jika kulit adalah massa titik di pusatnya. Gaya yang diberikan oleh kulit pada massa di dalam kulit adalah 0. Artinya, jika M0 di luar kulit, maka gaya yang diberikan padanya oleh kulit sama dengan jika semua massa kulit dikonsentrasikan pada pusatnya. Sedangkan jika M0 di dalam kulit, maka kulit tidak mengerjakan gaya padanya. Medan gravitasi bola padat. Anggap bola padat itu terdiri dari kumpulan kulit bola kontinu. Karena medan yang disebabkan tiap kulit sama dengan jika massanya terkonsentrasi di pusat kulit, maka medan yang disebabkan seluruh bola sama dengan jika seluruh massa bola dikonsentrasikan di pusatnya, seperti persamaan berikut. Gambar di samping, massa bola di luar R tidak mengerjakan gaya pada atau di dalam R, karena itu hanya massa M aksen di dalam jari-jari yang berperan pada medan gravitasi di R. Massa ini menghasilkan sebuah medan yang sama dengan massa titik M aksen di pusat bola. Bagian dari massa total bola di dalam R sama dengan rasio volume bola berjari-jari R terhadap bola jari-jari R besar. Jadi, distribusi massa yang uniform jika M adalah massa total bola, maka M aksen diberikan oleh persamaan berikut. Dengan demikian, medan gravitasi pada jarak R adalah sebagai berikut. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Muhammad Rija Ramadan dengan NIM 2006350. Setelah kalian menyimak beberapa pembahasan tentang hukum-hukum Kepler, hukum gravitasi Newton, pengukuran konstanta gravitasi universal, massa gravitasi dan massa inersia, lepas dari bumi, energi potensial, energi total dan orbit, dan medan gravitasi sebuah kulit bola dan bola padat, di sini saya akan menjelaskan materi tambahan dari bab gravitasi ini, yakni penurunan persamaan untuk medan gravitasi kulit bola. Di sini, kita akan menurunkan persamaan untuk medan gravitasi kulit melalui dua langkah. Langkah yang pertama, yakni kita akan mencari medan gravitasi pada sumbu sebuah cincin bermassa uniform, dan kemudian kita menggunakan hasil yang diperoleh pada kulit bola yang dapat dianggap sebagai kumpulan cincin-cincin koaksial. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan sebuah cincin dengan massa total M dan jari-jari A dan massa titik M0 di sumbu cincin pada jarak X dari pusatnya. Kita telah memilih suatu elemen bermassa dm yang cukup kecil pada cincin untuk dianggap sebagai partikel titik. Elemen ini berada pada jarak S dari massa titik di sumbu, dan garis yang menghubungkan elemen tersebut dengan massa titik membentuk sudut A dengan sumbu cincin. Jadi, gaya yang diberikan oleh elemen pada M0 adalah ke arah elemen, dan besarnya df yang diberikan oleh df sama dengan G dalam kurung dm M0 per S kuadrat. Jadi, dari gambar kita dapat melihat bahwa bila kita jumlahkan untuk semua elemen cincin, maka gaya neto akan berada sepanjang sumbu cincin. Artinya, jumlah komponen tegak lurus akan 0. Sebagai contoh, komponen tegak lurus gaya pada M0 yang ditunjukkan dalam gambar akan dihilangkan oleh komponen tegak lurus yang disebabkan elemen lain dari cincin yang langsung berseberangan dengan elemen yang ditunjukkan. Oleh karena itu, gaya neto pada M0 akan berada dalam arah X negatif. Komponen X dari gaya yang disebabkan elemen dm adalah
dfx sama dengan min df cos alpha sama dengan min g dalam kurung dm m0 per s kuadrat cos alpha. Medan gravitasi dgx yang disebabkan cincin di posisi massa titik adalah gaya ini dibagi dengan m0, maka dgx sama dengan dfx per m0 sama dengan min g dm per s kuadrat cos alpha. Medan total kita dapatkan dengan menjumlahkan untuk semua elemen cincin, yakni gx sama dengan min integral g dm per s kuadrat cos alpha. Karena S dan A adalah sama untuk semua titik pada cincin, maka keduanya merupakan konstanta sepanjang kita perhatikan integrasinya. Jadi, Gx sama dengan min Gs kuadrat cos alpha integral dm sama dengan min Gm per S kuadrat cos alpha. Dengan M sama dengan integral dm adalah massa total cincin, kita dapat menuliskan hasil ini dalam jarak X dengan menggunakan S kuadrat sama dengan X kuadrat tambah A kuadrat. Dan cos alpha sama dengan X per S sama dengan X per akar dari X kuadrat tambah A kuadrat. Jadi hasilnya adalah Gx sama dengan min Gmx per dalam kurung X kuadrat tambah A kuadrat pangkat 3 per 2. Baik. Sekarang kita akan menggunakan hasil ini untuk menghitung medan gravitasi kulit bola bermassa M dan berjari-jari R di sebuah titik pada jarak R dari pusat kulit. Mula-mula akan kita perhatikan kasus di mana titik itu berada di luar kulit. Dengan sifat simetri, medan haruslah radial. Gambar geometrinya dapat ditunjukkan pada gambar di samping. Untuk elemen massa, kita bisa pilih pita yang ditunjukkan, yang dapat dianggap sebagai cincin. Jari-jari pita adalah R sin theta dan lebarnya R d theta. Jika luas total kulit adalah A, maka luas pita dA adalah keliling 2VR sin theta kali lebarnya R d theta. Jika M adalah massa total kulit, maka massa pita dengan luas dA adalah dm sama dengan M dA per A sama dengan M 2VR kuadrat sin theta d theta per V per 4VR kuadrat, atau dm sama dengan M per 2 sin theta d theta. Di mana kita telah menggunakan A sama dengan 4VR kuadrat untuk luas total kulit dengan menggunakan persamaan di samping. Untuk medan sebuah cincin, kita dapatkan dgr sama dengan min g dm per s kuadrat cos alpha. Dengan menggunakan persamaan tadi, untuk dm kita dapatkan dgr sama dengan min gm sin theta d theta per 2 s kuadrat cos alpha. Oke, sebelum mengintegrasikan untuk seluruh kulit, kita harus mengeliminasi 2 dari 3 variabel yang menghubungkan S, theta, dan alpha. Tampaknya paling mudah untuk menuliskan semuanya dalam S yang berubah dari S sama dengan R dikurangi R di theta sama dengan 0 sampai S sama dengan R ditambah R di theta sama dengan 180 derajat. Dari hukum kosinus, kita dapatkan S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2 R cos theta. Proses diferensiasi menghasilkan 2S ds sama dengan positif 2R sin theta d theta, atau sin theta d theta sama dengan S ds per RR. Sebuah pernyataan untuk cos alpha dapat diperoleh dengan menggunakan hukum kosinus untuk segitiga yang sama. Kita dapatkan R kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2SR cos alpha, atau cos alpha sama dengan S kuadrat tambah R kuadrat dikurangi R kuadrat per 2SR. Dengan mensubstitusikan hasil ini ke dalam persamaan ini, didapatkan dgr sama dengan min g m per 2 s kuadrat
S ds per R S kuadrat tambah R kuadrat min R kuadrat per 2 SR sama dengan min GM per 4R kuadrat R dalam kurung 1 ditambah R kuadrat dikurangi R kuadrat per S kuadrat ds. Medan yang dihasilkan untuk seluruh kulit didapat dengan mengintegrasi dari S sama dengan R dikurangi R theta sama dengan 0 sampai S sama dengan R ditambah R dalam kurung theta sama dengan 180 derajat. Maka jadinya GR sama dengan min GM per 4R kuadrat R integral batas atas R tambah R batas bawah R dikurangi R dalam kurung 1 ditambah R kuadrat min R kuadrat per S kuadrat ds sama dengan min GM per 4R kuadrat R dalam kurung S dikurangi R kuadrat dikurangi R kuadrat per S batas atas R tambah R batas bawah R dikurangi R. Dengan mensubstitusikan batas atas dan bawah dihasilkan 4R untuk besaran dalam kurung, jadi GR sama dengan min GM per R kuadrat. Yang mana ini adalah persamaan yang telah kita ketahui dari pembahasan sebelumnya. Baik, sekarang kita akan menghitung medan gravitasi kulit di sebuah titik yang berada di dalam kulit. Perhitungan ini identik dengan perhitungan untuk sebuah titik di luar kulit, kecuali bahwa sekarang S berubah dari R dikurangi R sampai R ditambah R. Jadinya GR sama dengan min GM per 4R kuadrat R dalam kurung S dikurangi R kuadrat per S batas atas R tambah R batas bawah R dikurangi R. Substitusi batas atas dan bawah ini menghasilkan 0. Karena itu GR sama dengan 0, yang mana ini adalah persamaan juga yang telah kita ketahui dari pembahasan sebelumnya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.